Pemirsa, penertiban PKL di kawasan pantai Cimpago, Purus, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan bentrok dengan petugas yang melakukan penertiban. Adu mulut terjadi saat sejumlah PKL di kawasan wisata pantai Cimpago, Purus, Kota Padang ditertibkan. Bentrok antara pedagang dan petugas tak dapat dihindari saat petugas menyita barang dagangan milik pedagang di pinggir pantai tersebut. Padahal pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan berjualan di kawasan itu. Namun arahan itu tidak digubris pedagang dan tetap menggelar lapak dagangan di pinggir pantai. Para pedagang juga menolak direlokasi ke tempat yang baru dan tidak ingin dipindah. Kita melakukan penertiban dan pengawasan di sepanjang Pantai Padang yang memang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Padang bersama pedagang yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Jadi pada hari ini terpantau pedagang kembali menggelar dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Agar keriuhan tidak meluas, petugas terpaksa menghentikan sementara penertiban tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang ibu yang baru saja melahirkan terpaksa ditandu warga dengan berjalan kaki akibat jembatan yang nyaris putus di Desa Parmerahan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Beginilah nasib seorang ibu bernama Romalan, umur 27 tahun, warga Desa Parmerahan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Usai melahirkan di Puskesmas Aik Godang, ia terpaksa ditandu warga dengan berjalan kaki sejauh 1 km. Hal ini diakibatkan akses yang sulit dengan jembatan nyaris ambruk yang tidak bisa dilalui mobil ambulans. Kondisi jembatan mengenaskan karena diterjang banjir 3 tahun lalu. Warga Desa Parmerahan membenarkan setiap warga yang hendak melahirkan ke puskesmas harus ditandu oleh warga melewati jembatan yang nyaris ambruk ini. Bapak, harus diperbaikilah secepatnya biar masyarakat harus sejahtera. Kayak gini jalannya. Warga berharap kepada pemerintah agar mau memperbaiki jembatan yang ambruk nyaris putus ini. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal. Asap menyembur akibat erupsi setinggi 5 km. Aktivitas erupsi Gunung Ruang kembali meningkat, muntahan abu vulkanik kembali terjadi. Suara gemuruh dan membuat warga sekitar Gunung Ruang panik. Tinggi kolom erupsi kali ini mencapai 5.000 meter. PVMBG kembali menaikkan status Gunung Api Ruang jadi level 4 atau awas. Warga di sekitar Gunung Ruang diimbau untuk tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Akibat erupsi, Bandara Samratulangi Manado pun memperpanjang penutupan bandara hingga Jumat sore nanti. Sebelumnya 621 warga korban erupsi Gunung Ruang tiba di Pelabuhan Feri Kota Bitung, Sulawesi Utara. Warga rela dievakuasi meski berdesakan di dalam kapal. Proses evakuasi warga korban erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro masih terus berlangsung. Kamis pagi, kapal Lokong Banua telah mengangkut 621 orang yang terdiri dari lansia, anak-anak, dan orang dewasa. Sementara itu, pemerintah Kota Bitung sudah menyediakan ambulans untuk mengungsi yang sakit dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara menurunkan pengungsi yang dievakuasi dari Tagulandang itu sesuai dengan data yang sudah didaftar di atas kapal maupun sabandar yang ada, itu dari rencana 628 orang yang ada di atas kapal, untuk pengungsi adalah 621 orang. Sebagian besar warga yang mengungsi akan tinggal bersama keluarga yang ada di Bitung dan Manado. Namun, bagi yang belum mempunyai tujuan akan diberikan tempat sementara oleh pemerintah Kota Bitung. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan.
Kembali di News Sore, pemirsa, polisi menetapkan adik tersangka AA yakni AT sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper di Bekasi, Jawa Barat. Selain ekonomi, motif sakit hati juga melatar belakangi kasus tersebut. Polisi menetapkan tersangka baru berinisial AT yang merupakan adik kandung tersangka AA. AT terbukti ikut membantu membuang koper berisi jasad korban di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti koper hitam yang digunakan tersangka menyimpan jasad korban, serta baju, ponsel, jam tangan, hingga uang tunai milik korban. Selain motif ekonomi, tersangka mengaku tega membunuh karena sakit hati dengan perkataan korban yang menuntut untuk dinikahi. Dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, yang bersinergi dan kolaborasi dengan penyidik dari Polrestabes Bandung dan Polda Sumsel berhasil mengamankan tersangka, yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN, yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil. Kawanan pencuri nekat membobol toko kebutuhan pokok dan merampok 1 ton beras di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, pelaku mengangkut beras menggunakan mobil bak terbuka. Kawanan maling di Kabupaten Bandung Barat terekam kamera pengawas saat beraksi di sebuah toko kebutuhan pokok. Usai membobol pintu, pelaku langsung mengangkut karung-karung beras ke atas mobil bak terbuka yang telah menunggu. Selama setengah jam, kelompok maling ini berhasil mencuri sekitar 1 ton beras premium. Menurut pemilik, saat pencurian terjadi, penjaga toko sedang tertidur usai menonton pertandingan sepak bola. Jadi sebenarnya setiap malam itu ada 2 orang yang nunggu, ada yang di depan dan ada juga yang memantau CCTV di atas. Tapi pada saat itu karena kecapean, nobat, akhirnya mereka tidur. Tidur dan 1 orang nggak datang ke sini. Pemilik toko melaporkan kasus pencurian ini ke polisi dengan membawa barang bukti rekaman dari kamera pengawas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menarik perhatian publik. Ex-mentan ini didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari memeras pejabat Kementan dan berpotensi terlibat dalam TPPU. Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah tercium KPK sejak awal tahun 2023. 14 Juni 2023, KPK umumkan membuka penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Kemudian terbitlah surat pemanggilan kedua pada 11 Oktober 2023.
hingga akhirnya SYL dijemput paksa tanggal 12 Oktober 2023. KPK menyebut kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berpotensi meluas ke tindak pidana pencucian uang. Ex-mentan ini didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari memeras pejabat Kementan. Sebanyak 938,9 juta rupiah untuk keperluan istri, meliputi uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Sebanyak 3,33 miliar rupiah untuk keperluan pribadi seperti membeli parfum seharga 4 hingga 5 juta rupiah per botol, cicilan beli Alfard, cicilan kartu kredit. Selanjutnya 381,6 juta rupiah untuk kado undangan dan 992,2 juta rupiah lagi-lagi untuk keperluan keluarga, keperluan anak, ultah cucu, dan lain-lain. Lalu dalam persidangan juga disebutkan SYL pernah mengirimkan uang sebanyak 2 kali ke Partai Nasdem dengan total senilai 840 juta rupiah dan uang ini sudah dikembalikan ke KPK. Berikutnya sebesar 3,03 miliar rupiah untuk charter pesawat dan 3,52 miliar rupiah untuk bantuan bencana alam dan sembako. Selanjutnya sebesar 1,87 miliar rupiah untuk umroh dan sebesar 16,68 miliar rupiah untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain. Kemudian 6,91 miliar rupiah untuk keperluan ke luar negeri, sebesar 1,65 miliar rupiah untuk biaya kurban, dan yang terakhir sebesar 974,8 juta rupiah untuk lain-lain. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, SYL didakwa melakukan pemerasan hingga 44 miliar rupiah. SYL juga menerima gratifikasi sejumlah 40 miliar rupiah selama periode 2022 hingga 2023. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pakar tindak pidana pencucian uang Mbak Yenti Garnasi. Selamat sore Mbak Yenti, apa kabar? Selamat sore Mas Raffi, kabar baik Alhamdulillah. Baik ya Mbak Yenti, kalau kita lihat begitu banyaknya ya pengeluaran yang dibebankan kepada Kementerian Pertanian ketika SYL menjabat, Anda melihat aliran dananya, polanya seperti apa Mbak Yenti? Ya ini aliran dananya jelas ya, jadi kita nggak usah ragu-ragu lah, don't hesitate ya untuk KPK itu pasti sudah ada tindak pidana pencucian uangnya. Sudah pasti, apalagi ini kan kejadiannya kalau nggak salah mulai pertama kali itu ada di 2020, 2019 kan dilantik, kemudian 2020 awal itu sudah ada penerimaan bahkan akhir 2019 itu sudah mulai ada pemerasan, pengepulan dan sebagainya yang pada akhirnya kita tahu 44,5 miliar. Nah itu kan dari anggaran kementerian, dari manapun posnya lah, itu kalau itu anggaran kementerian dan kemudian digunakan oleh pejabatnya, itu berarti terjadi korupsi. Nah setelah korupsi itu kemana uangnya, itu berarti sudah terjadi lagi yang namanya tindak pidana pencucian uang. Kenapa harus menggunakan tindak pidana pencucian uang? Karena setiap korupsi, setiap kejahatan ekonomi, kita harus mempunyai mekanisme bagaimana hasil kejahatan itu dilacak, tracing ya, dilacak kemana alirannya, dan yang paling penting adalah bisa disita dan kemudian nanti kalau terbukti dirampas dikembalikan kepada yang berhak. Kalau korupsi berarti yang berhak adalah negara, karena itu adalah uang anggaran negara yang harusnya di Kementerian Pertanian dan pada akhirnya harusnya kan bergulir untuk kesejahteraan masyarakat melalui fungsi-fungsi dari Kementerian Pertanian. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Kementerian-kementerian sangat pokok kan yang berbicara tentang pangan, berbicara tentang pertanian pangan dan pengadaan pangan dan sebagainya, pupuk dan sebagainya, kok justru malah ada 44, sekiannya dinikmati oleh pejabat tertentu dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi inilah yang namanya TPPU. Dan dalam TPPU dikatakan ketika ada hasil korupsi kemudian mengalir sudah terima dari gratifikasi tadi, menerima dari hasil pemerasan tadi, kemudian dialirkan, maka terjadi TPPU. Dan TPPU aktif, yaitu ya orang yang mengalirkan kepada orang yang menerima. Di dalam TPPU yang aktif maupun yang pasif itu sama-sama harus ditindak
tindakan hukumnya itu dikenakan TPPU aktif dan TPPU pasif. TPPU pasif itu bisa jadi orang terdekat memang gitu ya. Dan tidak boleh merasa ini kok keluarga kasihan, tidak. Karena apa? Karena memang pada yang aktif, pada yang pasif inilah kemungkinan uang itu bermuara, kemungkinan hasil kejahatan itu ada yang mungkin sudah berubah jadi properti dan lain sebagainya atau barang, itu yang harus kemudian menjadi tujuan penyitaan dan perampasan, di mana orang yang menerima itu kalau dia sendiri merasa ini sesuatu yang janggal, dia menerima dan dia minta misalnya, itu berarti dia sudah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang pasif. Demikian. Oke, konsepnya adalah follow the money begitu ya, ikuti kemana Follow uang the itu money. mengalir. Nah, bagaimana kemudian ketika keluarga terdekat ini, tadi Anda katakan sebenarnya tersangka pasif begitu, tidak mengetahui bahwa pemberian barangkali orang tuanya, barangkali pemberian kakeknya itu berasal dari uang yang tidak semestinya begitu. Apakah ini juga bisa dikenakan sanksinya? Ya, jadi kalau kita bicara tindak pidana, kita akan memidana, akan menyatakan seorang tersangka, terdakwa, dan dipidana, itu kita berbicara unsur yang ada dalam pasal-pasal itu ya. Jadi di dalam unsur tindak pidana pencucian uang memang dikatakan menerima atau mengalirkan atau menerima hasil kejahatan yang ditanyakan adalah yang diketahuinya berasal dari hasil kejahatan atau patut diduganya. Jadi betul-betul unsur yang really to know dan or at least have reason to know, atau paling tidak dia mempunyai alasan untuk mengetahui, alasan untuk menduga bahwa ini tidak wajar. Itu kena sebetulnya. Kalau saya lihat tadi yang disampaikan, misalnya dari media juga untuk pembayaran ya, bahkan ada yang pembayaran katanya uang GoFood ya 3 juta per hari, kemudian ada mereimburse sunatan dan sebagainya, dan kemudian yang membayarkan adalah orang dari kementerian. Itu kan pasti sudah semua orang juga tahu, bahkan sumpahnya dulu kan juga tahu tidak akan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Ya itu pasti patut menduga lah paling tidak, karena yang dibelikan kan juga bukan yang murah-murah sekali. Itu sesuatu yang misalnya sehari 3 juta itu kan tidak biasa lah itu, apalagi dibebankan kepada kementerian, dan itu tidak mungkin itu masuk kepada dana operasional, tidak mungkin ada seperti itu gitu. Oke, kalau kita tahu sebagai seorang menteri kan pasti mendapatkan tunjangan-tunjangan yang nominalnya tidak sedikit ya Mbak Yenti. Apakah kemudian tunjangan-tunjangan yang didapatkan ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, atau sampai di mana batasannya ketika itu dimanfaatkan sebagai pribadi, apakah itu menggunakan dana operasional dan tunjangan dan dana kementerian? Sebetulnya untuk penyidik sekarang KPK sudah mudah ya untuk menjawab seperti ini kalau penegak hukum ya, karena dana tunjangan kan jelas, tunjangan apa, tunjangan operasional itu apa, tunjangan misalnya tunjangan kunker atau apa kan jelas ya, kunjungan kerja dan sebagainya. Tetapi kan ini sudah jelas bahwa ada pengumpulan dengan apa ya, dengan pemerasan tadi karena kalau eselon satunya sekjen, kalau nggak salah sekjen melalui stafsusnya, jadi menteri melalui stafsusnya memerintahkan para sekjen atau sekjen dan para dirjen untuk mengumpulkan sejumlah uang dan kemudian disetorkan kepada menteri, kan gitu. Itu pasti bukan tunjangan. Itu pasti kejahatan, itu pasti korupsi. Karena apakah itu menyalahgunakan kewenangannya, apakah dia juga memeras misalnya ya, karena dirjen-dirjen yang mengumpulkan itu turun ke direktur misalnya, itu kan dalam posisi yang situasi yang mungkin tidak memungkinkan untuk menolak gitu ya, kan takut ya, karena kalau tidak memenuhi barangkali nanti digeser dan sebagainya. Itu yang sedang didalami oleh KPK, sehingga motifnya jelas bahwa untuk mendapatkan dengan motifnya sangat jelas, dengan jabatan yang ada pada dirinya disalahgunakan untuk kemudian bagaimana caranya menteri ini mendapatkan uang di luar yang tadi disebutkan, di luar gaji, di luar tunjangan, dan di luar dana-dana operasional yang memang legal untuk menteri. Ini semua di luar yang legal. Nah, inilah yang dikatakan, dan itu tidak langsung kan, ini kenapa ada seperti ini kemudian dialirkan untuk apa tadi?
private jet saya nggak tahu ya, private jet itu apakah memang dipakai, apakah itu dalam rangka kunjungan kerja atau bukan, ya, dan itu dana yang dari mana. Tetapi yang lain-lain itu sudah sangat jelas ya bahwa itu untuk kepentingan pribadi dan caranya pun udah jelas itu dari tindak pidana korupsi, apakah pasal gratifikasi ataukah pasalnya pasal pemerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat kepada bawahannya. Tinggal nanti kita melihat siapa saja sih, kan tidak mungkin sendiri, ini juga kan tersangkanya kan tiga. Mungkin nanti akan bertambah lagi karena kan apakah tersangka korupsi ini baru korupsi kan. Nah, dari mereka itu apakah mereka menerima dan mereka juga mengalirkan ke keluarganya, nanti ada TPPU-nya, ataukah siapapun misalnya sekjennya atau dirjennya yang mengumpulkan, apakah dikasihkan semua ataukah dia juga dapat. Itu harus tidak tebang pilih, harus semuanya kena, termasuk juga yang memerintahkan lewat siapa, itu kan harus juga kena, karena bagaimanapun juga tidak mungkin seorang menteri ini sendiri gitu ya melakukan itu gitu ya, atau bertiga ini. Oke, termasuk mungkin jika yang bersangkutan ini katakanlah membuka usaha atau menjalani suatu jenis bisnis dari uang tersebut, itu bisa juga ya diungkap dan masuk dalam TPPU nggak, Mbak Yanti? Iya, betul. Jadi banyak itu, kebanyakan juga gitu dimasukkan bisnis gitu, dimasukkan bisnis supaya tidak nampak kan. Justru dulu awal-awalnya kan seperti itu ya, awal-awalnya TPPU TPPU merasa dunia memerlukan TPPU karena dulu ada kejahatan-kejahatan dari perdagangan ilegal narkotika dan psikotropika yang kemudian hasil kejahatannya itu dimasukkan ke bisnis laundry, sehingga muncullah money laundering gitu ya. Jadi untuk mengkamuflase bahwa dia tiba-tiba kaya raya, dia tiba-tiba mampu membeli ini itu, dia tiba-tiba ada anggaran yang bisa untuk sewa Alphard, dan kemudian menurut media juga ya Alphardnya itu ternyata Alphard yang ada di Makassar gitu kan. Itu kan nggak ada posnya sebetulnya kan, tiba-tiba ada. Nah, untuk itu bisa juga ada sebagian itu dimasukkan ke bisnis, dan nanti kita lihat masukkannya kapan, dan itu nanti kemungkinan untuk cara menjawab ya, untuk mengelak bahwa uang itu bukan dari kementerian tetapi dari hasil bisnis kan gitu. Nanti kita semua kan kita bisa lihat semuanya, dan udah jelas lah ya, ini sudah jelas. Tinggal sekarang kalau perbuatannya korupsi dan TPPU-nya, peristiwanya sudah terjadi, ada ya, tinggal nanti penyidik itu bisa tidak menentukan siapa tersangkanya, termasuk tersangka TPPU. Tapi memang TPPU itu kan ada aktif dan pasif, dan biasanya memang yang menampung uang hasil kejahatan itu biasanya, atau yang dialiri itu adalah orang-orang terdekat termasuk keluarga. Jadi Indonesia banyak sekali kejadian seperti itu, tapi jarang sekali diterapkan. Jadi ini tidak bagus ya. Jadi sebetulnya potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana pasif itu kan menjadi potensi yang besar sekali untuk menyembunyikan itu. Kalau itu dilindungi terus, kita tidak bisa menguatkan integritas bangsa. Jadi kita tuh harus meningkatkan integritas bangsa kepada keluarga kita, kepada orang-orang tertentu yang terdekat kita. Hati-hati dalam menerima uang, dalam menerima hadiah. Kalau hadiah itu sangat tidak wajar, itu kita harus hati-hati. Siapa tahu yang kita terima itu dari hasil kejahatan, korupsi atau kejahatan apapun, kita bisa menjadi pelaku juga, walaupun bukan pelaku kejahatan korupsinya, tapi pelaku TPPU-nya. Dan nanti barang yang kita terima akan dirampas juga. Selain itu juga dipidana maksimum 5 tahun dan juga ada dendanya. Ini yang harus ditekankan. Gitu. Jadi ini untuk contoh gini ya, yang contoh paling kasar adalah Menteri Pertahanan Yunani itu kena korupsi alutsista dan TPPU. Pelaku TPPU pasifnya siapa? Istri dan anaknya. Itu bisa dilihat di media lah, online kita lihat itu ada. Jadi don't hesitate lah, jangan ragu-ragu. Siapapun yang menerima hasil kejahatan sepanjang dia paling tidak patut menduga bahwa yang diterima itu janggal, tidak wajar, itu dia bisa kena TPPU pasif. Baik. Kita lihat nanti apakah penyidik mampu ya menentukan tersangkanya, siapa yang tersangka aktif dan juga tersangka pasif. Kita lihat nanti apakah keluarganya juga terlibat. Terima kasih Mbak Yanti sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Satu rumah panggung milik warga di permukiman padat penduduk di Jalan Todopuli 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan habis terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik.
Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah panggung milik warga yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Todo Puli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya api muncul dan langsung membesar di lantai 2 bangunan rumah disusul ledakan yang terjadi beberapa kali. Kencangnya hembusan angin ditambah banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai 2 rumah. Petugas pemadam kebakaran Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Api baru dapat dipadamkan 20 menit kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Langsung besar api saya karena saya di bawah. Itu rumah kendali memang atau tidak, Pak? Kendali. Tapi di sini ada orang, Pak? Tidak ada juga. Ada orang macam sampai di atas. Anakku tinggi sebelah makan. Tapi tiba-tiba api besar ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. BMKG mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah pekan ini. Salah satunya Provinsi DKI Jakarta yang diprediksi mengalami angin kencang, hujan lebat, serta fenomena hujan es. Sejumlah wilayah diprediksi dilanda cuaca ekstrim pada pekan ini. Salah satunya di DKI Jakarta yang diprediksi dilanda angin kencang, hujan lebat, hingga fenomena hujan es sampai 6 Mei. Cuaca ekstrim dipicu karena aktifnya gelombang atmosfer Kelvin serta suhu permukaan laut yang hangat di sekitar Indonesia. Cuaca ekstrim berujung bencana hidrometeorologi diprediksi melanda kawasan Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Banten, dan Jawa Barat. Tak hanya itu, cuaca ekstrim diperkirakan terjadi karena sebagian besar wilayah Indonesia telah masuk ke musim pancaroba. Panas terik di beberapa wilayah Indonesia dan juga fenomena heatwave atau gelombang panas yang melanda berbagai negara di Asia dan Asia Tenggara seperti di Thailand dan juga wilayah Asia lainnya. Namun untuk wilayah Indonesia dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi fenomena gelombang panas atau heat. Yang terjadi adalah peningkatan suhu udara di beberapa wilayah Indonesia diakibatkan oleh gerak semu matahari dan juga minimnya tutupan awan dan juga minimnya hujan di beberapa wilayah Indonesia, terutama wilayah selatan seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk cuaca ekstrem ini meliputi seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang, kemudian fenomena hujan es dapat terjadi di masa peralihan ini yang juga dapat menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. BMKG lantas mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada dalam menyikapi cuaca ekstrim mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Keluarga pemain bek kiri andalan timnas Arhan Pratama kompak menggelar nonton bareng pertandingan Indonesia versus Irak. Meski kalah 2-1 lawan Irak, keluarga Arhan masih berharap timnas Garuda Muda dapat menang melawan Guinea dan masuk ke Olimpiade Paris 2024. Dukungan untuk timnas Garuda Indonesia datang dari keluarga pemain bek kiri andalan timnas Pratama Arhan Arif Rifai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Meskipun tidak menggelar nonton bareng di halaman rumah seperti pertandingan sebelumnya, namun keseruan nonton bareng di ruang keluarga rumah orang tua Arhan, Sutrisno, dan juga Surati berlangsung meriah. Meski kalah 2-1 dalam pertandingan melawan Irak, namun asa menuju Olimpiade Perancis 2024 masih ada.
Keluarga Arhan akan terus memberi dukungan dalam setiap laga yang dijalani oleh Arhan ke depan. Yang penting mereka udah bekerja keras, sudah berusaha, dan walaupun hasilnya kalah ya kita masih ada pertandingan yang lain nanti. Ya, Arhan dan teman-teman udah cukup baik, Mbak. Udah bekerja keras, dia udah berusaha walaupun kekalahan masih bersamanya. Keluarga Arhan menilai timnas Garuda Indonesia sudah berjuang maksimal dalam pertandingan lawan Irak di Piala Asia U23 pada Kamis 2 Mei 2024. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Keluarga pemain timnas Garuda Indonesia, Rizky Ridho, gelar nonton bareng pertandingan lawan Irak bersama warga. Meski Rizky Ridho tak bisa bermain karena mendapat kartu merah, keluarga tetap antusias memberi dukungan. Warga Simo Gunung Kramat, Surabaya, Jawa Timur kompak gelar nonton bareng pertandingan Indonesia lawan Irak pada Piala Asia U23 Kamis malam. Gol pertama tim Garuda Muda ke gawang Irak disambut sujud syukur Ibunda Rizky Ridho, pemain timnas yang juga merupakan warga setempat. Meskipun Rizky Ridho kebetulan Rizky warga sini ya, meskipun beliaunya tidak bisa main di sini, tetap kita support untuk timnas. Ya, jadi tetap kita kekuatan untuk timnas, terutama untuk Rizky supaya kedepannya bisa main untuk kelanjutan ke depan. Meski di akhir pertandingan Irak unggul 2-1 atas Indonesia, namun keluarga bersama RT setempat tetap bangga dan beri dukungan penuh timnas Indonesia dalam laga Piala Asia U23 selanjutnya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.